warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Robin Fahmi di channel Ngopi Cerdas. Seperti biasa kita ngopi bareng, tapi kali ini kita tidak ada kopinya. Kita hari ini akan membahas tentang seputar dunia guru. Kebetulan hari ini kita sudah hadir salah seorang narasumber. Beliau juga kepala sekolah yang juga guru honorer. Namanya Muhammad Taufik Rahman Al-Hidayah Al-Maturidiyah. Muhammad Taufikur Rahman Al-Hidayah Al-Maturidiyah. Ini cukup panjang namanya. Ada tiga isu besar yang akan kita perbincangkan pada sore ini. Yang pertama terkait masalah selama masa pandemi, terus kemudian masalah P3K, terus kemudian masalah perekrutan PNS. Yang pertama saja terkait masalah selama masa pandemi. Ini Pak Taufik kan juga sebagai kepala sekolah. Ini gimana sekolah bisa menghidupi lembaganya? Kebetulan kan sekolahnya online, terus kemudian gimana untuk membiayai gurunya, operasionalnya dan lain sebagainya. Ya, sebelumnya saya sapa dulu para penikmat dunia maya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kesempatan kali ini saya bisa ngopi bareng dengan sahabat di sini dalam rangka membahas khusus seputar pendidikan, lingkup pendidikan. Terkait dengan pertanyaan tadi, apakah sekolah mampu menghidupi? Ya, ini kan sekolah swasta. Ya, mampu menghidupi lembaga pada masa pandemi ini. Saya katakan sekolah itu yang swasta ini dalam masa pandemi ini ada dua kelompok. Yang pertama kelompok besar, yang kedua kelompok kecil. Saya taruhlah kelompok besar yang pertama dulu. Kelompok besar ini sekolah yang memiliki siswa di atas 300. Kalau swasta, sekolah itu memiliki siswa di atas 300, jelas dia itu sangat mampu sekali, bahkan bisa dikatakan masih bisa dikatakan hidup mewah. Tapi sekolah yang di bawah 300 siswanya ini bisa dijadikan kalimat hidup tak segan mati pun enggan. Artinya cukuplah. Bahkan kalau misalkan siswanya di bawah 100 itu bukan cukup, memang kurang. Puasa berarti. Bisa jadi puasa dari perangkat guru sampai ke bawahnya bisa jadi puasa, karena memang operasional yang swasta itu yang diandalkan pertama kali adalah bantuan operasional sekolah. Itu secara umum di Kabupaten Jember itu mayoritas semacam itu. Nah, terkait dengan apakah mampu menghidupi, saya kira tergantung daripada sekolahnya. Kalau sekolah itu sudah memiliki beberapa agenda seperti hanya unit usaha dan kreativitas yang menghasilkan uang saat ini, saya kira pasti bisa. Lebih-lebih SMK yang kreatif. Sejauh ini sudah banyak sekolah yang sudah punya kreativitas. Nah, sejauh ini yang saya ketahui sebagian di Jember itu memang, karena sebagian kecil yang memilikinya gitu. Kenapa? Karena sekolah di Jember itu mayoritas swasta itu ada di wilayah pedesaan. Lah ini kan bergantung pada bos untuk operasional. Terus kemudian pendapatannya tergantung jumlah siswa. Misalkan di atas 100, itu kan otomatis semakin sedikit lah. Untuk menghonor guru, kira-kira berapa honor guru untuk honorer Ya, bulannya? untuk guru swasta di SMK itu ini bisa dikatakan tidak layak. Di bawah UMK, di bawahnya lagi. UMK Jember katakanlah taruhlah 2 juta sekian. Untuk sekolah itu kira-kira mampunya hanya di atas, di bawah di angka 500.000 Satu bulan di angka 500.000. Itu pun kalau sekolah yang saya sebutkan tadi siswanya di bawah 100 itu tidak mungkin sampai 500.000 per bulan. Berarti sekitar 300 lah. Ya 300 lah, rata-rata 300.000 itu sudah bahagia sebetulnya guru swasta dapat gaji segitu.
Wah, ini teman-teman perlu diketahui. Ternyata guru honorer yang siswanya di bawah 100 itu honornya 1 bulan cuman 300.000. Lah, kemudian kan ketika masa pandemi, guru itu masih butuh pulsa dan lain sebagainya untuk proses belajar jarak jauh. Nah, ini kan sekolah otomatis butuh biaya lagi. Itu apakah melakukan pungutan kepada siswa? Soalnya kemarin ada beberapa sekolah di Kabupaten Jember itu yang melakukan pungutan. Itu kan masa sulit, masa pandemi itu memungut 1 juta dengan alasan ya untuk operasional sekolah. Sejauh ini bisa dipastikan untuk SMK swasta di Kabupaten Jember itu tidak ada yang melakukan pungutan kepada siswa. Yang saya ketahui seperti itu. Kenapa? Iya, untuk SMK di wilayah Jember yang swasta itu tidak ada yang melakukan pungutan. Kenapa demikian? Jangankan masa pandemi kayak gini, sebelum pandemi aja kita sudah terbiasa dengan hidup melarat semacam itu. Nah, masa pandemi ini bagi saya, guru memang sedikit mengajar, tapi guru banyak mengeluarkan biaya untuk paketan data. Karena sekarang itu proses pembelajaran ada 2, ada luring sama ada daring. Yang daring itu bisa menggunakan WhatsApp dan bisa menggunakan YouTube, bisa juga menggunakan Google Meet atau Zoom gitu. Nah, untuk melakukan penarikan saya kira tidak ada. Wong SMK swasta itu mayoritas gratis sampai lulus kok. Bahkan di sekolah saya itu kalimat sederhananya gratis sampai lulus masih dapat seragam. Mau ditarik ya jelas gak bisa, orang tuanya pasti tidak mau. Banyak berhenti mungkin. Bukan hanya berhenti, bubar itu sekolahnya itu. Kalau swasta sampai narik di angka 1 juta sekian, bubar sudah pasti. Kalau yang SMK swasta. Kalau di luar swasta itu kan negeri ya, tidak tahu lagi. Tapi kalau bagi saya, ngapain sih negeri masih narik-narik semacam itu? Toh sudah banyak operasional. Toh sudah gurunya PNS semua. PNS. Tidak, ya mayoritas PNS lah. Ada yang honorer sekian, lebih banyak yang PNS. Apa yang disusahkan? Sebetulnya pemerintah harus fokus pada musim pandemi ini, harus fokus kepada swasta. Kenapa? Sekolah swasta itu berdirinya di negara Indonesia ini, khususnya Kabupaten Jember, ini memang murni membantu pemerintah meringankan beban pendidikan pemerintah. Bayangkan SMK di Jember itu hanya ada 8 yang negeri. Swastanya ada 169 per kemarin. Nah, dari 169 ini sudah mampu mengcover sekitar siswa 30.000. Di SMK swasta itu 30.000 siswa. Itu mayoritas dari 30.000 siswa itu gratis sampai lulus. Harusnya yang swasta menjadi prioritas. Harusnya yang swasta menjadi prioritas pemerintah gitu loh. Tapi faktanya ini kan di nomor 2 kan. Ya saya katakan demikianlah. Apalagi sekolah swasta yang tidak mencapai 216 ya. Pemerintah kan dengan aturannya sekolah swasta yang siswanya di bawah 216 dia itu tidak punya hak untuk mengajukan atau mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat. Karena aturannya di sana minimal 216 akan mendapatkan bantuan segala jenis bantuan. Nah, dan lagi PNS itu hanya untuk yang di sekolah negeri. Ya, tidak ada kan PNS yang di sekolah swasta. Ada sebagian. Itu, ya, ada sebagian. Tapi itu hanya 1-2 lah. Pemberlakuan seperti ini kan justru merugikan kan? Ya. Swasta. Pastinya ya. Dan barusan ini juga masalah P3K. Jadi yang anak P3K itu ditempatkan di negeri ya, di sekolah negeri. Ini gimana menurut Pak? Nah, ya. Ini lagi booming ya. Guru swasta lulus P3K lalu kemudian harus ditempatkan di sekolah negeri. Tentu sekolah swasta yang sebelumnya sudah mengkader guru-guru yang profesional untuk menjadi guru profesional, sudah sertifikasi bahkan impasing, kemudian guru masih ikut P3K, kemudian lulus dan ditempatkan di SMK negeri atau di lembaga negeri. Sekolah swasta tersebut satu merasa kehilangan guru yang sudah dikader sedemikian lama, yang kedua
sangat dirugikan. Karena apa? Tidak mudah mengkader guru menjadi guru profesional dengan kurun waktu yang singkat. Butuh proses. Butuh proses panjang gitu. Sedangkan negeri dengan P3K, perekrutan P3K, dia langsung mengambil guru-guru yang sudah profesional. Karena pasti guru yang profesional yang lulus P3K itu. Betul. Gitu. Makanya banyak guru-guru sekolah-sekolah swasta yang kemarin yang sangat kebingungan. Di Jember itu sekitar ada 5 lembaga yang setiap lembaga kekurangan guru karena lulus P3K itu 8 orang ada. Di wilayah Jember Barat itu kehilangan guru 6 gurunya karena lulus P3K. Terus di SMK daerah Tanggul itu juga kehilangan 8 kalau tidak keliru karena lulus di P3K semua. Nah, menyikapi berbagai persoalan di sekolah swasta itu gimana? Apakah hanya sebatas kepala sekolah? Ini kan biasanya ada perkumpulan kepala sekolah, apa namanya? MKKS ya. MKKS. Apakah diam saja atau mungkin pernah melakukan petisi atau demo atau apa? Ya, sejauh ini kami melalui MKKS provinsi sudah koordinasi dalam rangka memberikan masukan kepada Mas Menteri terkait dengan kebijakan P3K ini. Tentu kami secara hierarki di Kabupaten Jember itu include pada MKKS provinsi. Itu kira-kira 1 bulan yang lalu kita sudah melakukan komunikasi atau koordinasi dengan MKKS provinsi itu dalam rangka menyikapi perekrutan P3K dan penempatannya. Itu sudah masuk. Dan alhamdulillah saya dengar kemarin itu juga direspon dan dibantu oleh Komisi 10 DPR RI gitu kan, untuk memberikan masukan juga kepada Mas Menteri tentang perekrutan P3K dan penempatan serta proses lulusnya yang lulus kemarin itu yang passing grade kemarin yang P1 itu dan penempatannya itu juga dibahas di usulan Komisi 10. Itu sebetulnya sebelum Komisi 10 mengusulkan itu, MKKS itu sudah langsung masuk ke Mas Menteri dan juga ke Dewan Perwakilan Rakyat tentunya. Itu. Nah, cuma sampai saat ini ya kita kan masih menunggu prosesnya. Kemarin aja saya dengar itu baru kemarin DPR RI itu melakukan merespon. Kira-kira 1-2 minggu ke depan lah seperti apa responnya dari Mas Menteri ini terkait dengan perekrutan P3K yang tahap berikutnya. Tahap berikutnya itu tahap 3. Karena kemarin itu ada 3 tahap, ternyata proses pelaksanaan ujian hanya sampai di tahap 2. Tahap 3 tidak sampai ujian kemarin itu. Kira-kira itu. Ya. Ya, itulah problem terkait dunia pendidikan, utama tentang guru sekolah swasta. Ini pesan dari seorang kepala sekolah yang sekaligus guru honorer khususnya kepada Mas Menteri Pendidikan Pak Nadiem Makarim. Dan juga ini perlu, dulu itu sempat menjadi isu di medsos, entah itu perekrutan P3K atau PNS ya. Jadi gini, perekrutan itu rata-rata kan yang memenuhi kualifikasi tentunya, yang sudah lolos. Sementara yang sudah pengabdiannya yang sudah lama, yang sudah tua, otomatis kan mereka kesulitan karena segi kemampuan itu sudah lupa atau gimana pengetahuannya dan sebagainya. Ini gimana menurut Rafiq? Ini juga problem sebetulnya, Mas Rafiq ya. Problemnya apa? Dalam hal perekrutan P3K ini pemerintah sebetulnya bagi saya salah strategi pemerintah itu, khususnya Mas Menteri salah strategi. Kenapa? Di mana salah strateginya? Yang pertama begini, perekrutan P3K ini seharusnya itu memperhatikan betul masa kerja. Kalau menurut saya, masa kerja daripada seorang guru tersebut. Nah, sampai dengan saat ini ternyata apa yang terjadi? Masa kerja itu sangat tidak begitu diperhatikan. Yang diperhatikan adalah passing grade. Nah, benar yang dikatakan Mas Habib tadi, guru-guru yang senior, guru-guru yang katakanlah yang sudah sepuh, pengabdiannya lama di lembaga itu banyak yang tersingkirkan oleh guru-guru yang masih fresh atau yang masih muda.
Sudah bisa dibayangkan kok, guru yang lama itu, guru yang tua-tua itu megang mos aja pada waktu ujian sudah susah. Sudah susah waktu itu. Ngetik aja tidak tahu itu. Jangan kan ngetik, mau ngidupin aja bingung. Ini yang mana ini? Ini terbukti. Saya ini juga ikut sebetulnya. Saya mencoba kemarin ikut tes itu mencoba. Ketepatan saya bareng dengan orang yang umurnya sangat sepuh sudah. Dia bilang, Mas ini gimana caranya? Mosnya aja nggak ngerti mau diapakan gitu. Itu sudah kira-kira sudah umurnya di atas 50 lah. Yes, ya hampir pensiun lah kira-kira seperti itu lah. Ya, hampir pensiun. Nah itu beliau itu saya sampaikan, Pak saya tidak bisa membantu, tolong ke ini aja, ke proktornya kata saya. Itu satu. Sehingga yang saya katakan salah tadi, pemerintah itu tidak memperhatikan lama pengabdiannya, tapi hanya memperhatikan bahasa Inggrisnya. Dan banyak ternyata anak-anak yang lulus P3K itu baru masuk kira-kira tahun 2017-2018 lah. Dia baru jadi guru, dia langsung terima P3K. Pikirannya masih fresh. Kayak saya aja suruh ngerjakan soal itu pusing minta ampun gitu. Dan saya rasa itu kurang bijak lah kalau menilai dari pasingkritnya. Ya, sangat tidak bijak sekali. Di Jember banyak kan tapi yang tidak lulus itu guru yang sepuh-sepuh itu banyak. Di Jember, khususnya di SMK, saya tahu sendiri. Di SMK itu banyak. Pasti kalah dengan guru-guru yang gitu. Ya, kemarin itu juga sempat viral guru yang ngajar di tengah hutan. Pakai naik trail. Pakai naik trail dia sudah mulai SMA ngajar berpuluh-puluh tahun. Itu jarang orang yang mau mengabdi di tengah sekolah di tengah hutan itu. Dan dia tidak lolos P3K, tidak lolos PNS, tidak lolos. Dan PNS-nya cuma satu di situ. Yang ngajar cuma 2 orang kalau tidak salah di sekolah. Nah ini yang perlu mungkin bisa jadikan pertimbangan. Jadi walaupun obrolan kita santai, ya mungkin bisa dijadikan masukan oleh Mas Menteri dan semuanya yang pemangku kebijakan lah di bidang pendidikan. Ya. Ada pesan dari saya Mas Supir gini. Untuk Mas Menteri itu begini. Jika tahun 2022 ini akan dilaksanakan lagi proses P3K, maka yang harus dilakukan oleh Mas Menteri itu yang pertama adalah rekam jejak daripada seorang guru. Banyak guru itu yang mengabdi dari tahun 2000-an sampai sekarang masih belum PNS. Katakanlah P3K lah, sekarang sudah tidak ada PNS. Belum lulus P3K. Itu kalau menurut saya kalau bisa itu perlu didahulukan. Karena guru yang mengabdi pada tahun 2000-an sampai dengan sekarang sudah bisa dihitung. Tahun 2000 menjadi guru, dia katakanlah belum sertifikasi misalkan, ada itu. Mengabdinya dari tahun 2000 sampai sekarang belum sertifikasi ada. Diberi penghargaan lah. Penghargaannya yang melalui P3K ini. Ini pesan saya. Supaya tidak menjadi rancu nantinya dalam proses perekrutan di tahun 2022 ini. Nah, ini yang pertama Mas Menteri. Yang kedua yang harus diperhatikan oleh Mas Menteri terkait dengan umur juga. Ya, ini banyak yang terkecoh dengan umur. Nah, umur belum tentu umurnya sepuh, belum tentu dia itu lama mengabdi mengajarnya. Belum tentu loh. Karena apa? Bisa jadi orang yang sudah umurnya katakanlah di umur 40 baru menjadi guru, bisa jadi semacam itu. Ya. Makanya kalau menurut saya yang paling tepat Mas Menteri untuk 2022 ini yang harus diperhatikan adalah masa kerja. Rekam jejak yang ada di Dapodik. Sekarang Dapodiknya satu data kok. Masa tidak bisa ditelusuri rekam jejaknya. Saya kira itu yang saya sampaikan. Pesan yang paling penting ya, terkait dengan P3K. Jadi itu pesan dari Bapak Taufik, terutama masalah lamanya mengabdi. Paling tidak diberilah penghargaan dari pemerintah, itu mungkin luar biasa lah, penghargaan luar biasa. Entah dia akan jadi P3K atau apalah, karena saya rasa itu menjadi kenang-kenangan terindah bagi guru, apalagi yang sudah mengajar mulai tahun 2000-an, berarti yang sudah puluhan tahun. Jadi itu teman-teman, ngobrol cerdas hari ini kita tentang ujian pendidikan. Semoga apa yang kami obrolkan ini dapat memberikan
manfaat bagi semuanya, terutama kepada pemangku kebijakan bisa mendengar apa yang menjadi pesan Bapak Taufik selaku guru honorer sekaligus kepala sekolah SMK swasta. Mungkin hanya itu sore obrolan kita pada sore hari ini di Ngobrol Cerdas. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kurang cerdas kalau belum ngopi.